Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi isyani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para saudaraku muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan merangkap menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menyampaikan petunjuk kepada kita. Pada kesempatan yang penuh barokah ini, marilah kita sejenak menundukkan hati untuk menelaah satu mutiara berharga dari kitab Arba'in An-Nawawi. Sebuah kitab fenomenal karya Al-Imam Abu Zakaria bin Yahya Al-Sharaf, di mana beliau telah menghimpun hadis-hadis pilihan. Kitab yang menghimpun hadis-hadis pilihan yang bersifat Jami'ul Kalam, sebuah mukjizat dari lisan baginda Nabi Muhammad SAW, di mana kalimatnya singkat, ringkas, padat, namun mengandung samudera yang sangat luas dan mendalam dan menjadi pilar dalam beragama. Baik, kita memasuki pembahasan hadis yang ke-9, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah Abi Abdurrahman bin Syahr radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fastanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Imam Bukhari wal Muslim. Baik, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang pada kalian darinya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang telah menghancurkan orang-orang yang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita mulai dari pembahasan siapakah beliau yang meriwayatkan hadis, yaitu Abi Hurairah. Al-Imam Abu Nu'man meriwayatkan dari Al-Imam Muhammad bin Ishaq rahimahullahu, katanya ismun Abi Hurairah Abdurrahman bin Syahr mukhtalafun fi ismihi. Nama beliau adalah Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Syahr. Terjadi perbedaan di antara pendapat tentang namanya. Disebutkan bahwa pada masa jahiliyah namanya adalah Abdus Sam atau Abdu Aswad. Lalu Rasulullah SAW menggantinya dengan Abdullah, yang memberi kunyahnya Abu Hurairah, bapak si kucing kecil, yang artinya telah masyhur bahwa dia diberi kunyah dengan sebutan anak kucing. Abu Hurairah telah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW dan juga dari para sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah, Ubay bin Ka'ab, Usama bin Zaid, dan lain sebagainya. Sedangkan yang mengambil hadis dari beliau adalah para sahabat, para tabi'in, bahkan dikatakan sekitar 800 orang. Al-Imam Bukhari mengatakan bahwa beliau meriwayatkan hadis kepada sahabat maupun tabi'in itu kurang lebih 800 orang lebih. Baik, disebutkan bahwasanya Abu Hurairah datang dengan keislamannya adalah tahun ke-7 Hijriah, yaitu pada tahun terjadinya perang Khaybar. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Abul Qais
seorang tabi'in mengatakan bahwasanya Abu Hurairah datang kepada kami, saya bersahabat dengan Rasulullah SAW selama 3 tahun. Sedangkan menurut Al-Hamid bin Abdurrahman Al-Humairi mengatakan dia menemani Nabi Muhammad SAW selama 4 tahun. Al-Imam Az-Zahabi mengomentari bahwa inilah yang benar. Abu Shalih, seorang tabi'in junior, mengatakan Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling hafidz. Tentang wafat beliau terjadi perbedaan antara para sejarawan kapan dan di mana wafatnya. Al-Waqidi, seorang sejarawan, menyebutkan bahwasannya Abu Hurairah wafat di tahun 59 Hijriah pada saat beliau usia 78 tahun. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Bahkan dari sahabat-sahabat senior lainnya yang masuk Islam lebih dahulu. Walau kebersamaan dengan Nabi Muhammad SAW hanya 4 tahun, Abu Hurairah meriwayatkan hadis kurang lebih sekitar 5.374. Di posisi kedua ada Ibnu Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.630. Posisi ketiga yaitu pembantu Rasulullah, yaitu Khadimur Rasulullah Anas bin Malik. Yang keempat yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan Abu Hurairah ahfadzu man rawa haditsa fi dhahrihi. Abu Hurairah adalah manusia yang paling hafal meriwayatkan hadis pada masanya. Baik, setelah kita mengulik singkat tentang biografi Abu Hurairah, kita lanjut ke hadis ini faedah. Di antara menurut sebagian ulama hadis ini ada sebab urutnya, yaitu asbabul wurud. Kalau di Al-Quran namanya asbabul nuzul, sedangkan di hadis itu asbabul wurud. Dan ini diriwayatkan juga oleh beliau Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami lalu bersabda, Ayuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka berhajilah. Faqala rajul, maka berkatalah seorang laki-laki, Aqullu amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Fasakata hatta qalaha salasan. Beliau diam hingga orang itu mengulangi sebanyak 3 kali. Diriwayatkan pula dari para ulama bahwasanya seorang laki-laki yang bertanya itu namanya Al-Aqra bil Habis, namanya seorang lelaki yang bertanya tadi. Baik, kita lanjut ke hadis. Waqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Lau qultu na'am lawajabat wala mastata'tum. Sekiranya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku katakan iya, niscaya haji itu menjadi wajib, dan kalian tentu tidak akan sanggup melaksanakan, dan juga pasti akan memberatkan kaum-kaum sebelumnya, karena diwajibkannya ibadah haji tiap tahun gitu. Bayangkan untuk haji di masa sekarang aja membutuhkan, di Indonesia sendiri membutuhkan ada yang sampai 40 tahun untuk berangkat haji reguler. Itu yang paling lama gitu di haji. Bayangkan kalau haji itu diwajibkan tiap tahun, bayangkan berapa crowdednya di Makkah dan Madinah. Baik, kita lanjut. Summa qala daruni ma taraktukum. Kemudian beliau bersabda lagi, Nabi Muhammad bersabda maksudnya, biarkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian, jangan banyak bertanya hal yang tidak dijelaskan.
Fa inna mahalaka man kana qablakum bikasratis su'al. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kalian adalah mereka terlalu banyak bertanya. Wahtilafihim ala anbiyaihim, dan seringnya menyelisih nabi-nabi mereka. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka kerjakanlah semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu, dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhilah. Baik, kita akan bedah beberapa kata dalam hadis ini. Ma nahaitukum anhu fastanibu, apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah. Di sini harfun ma dalam bahasa Arab itu adalah isim mausul yang memberikan makna keumuman. Artinya mencakup segala bentuk larangan, baik bersifat yang haram maupun makruh. Fajtanibu, yaitu menggunakan istinabah, yang artinya yaitu menjauh ke samping, yaitu perintah menjauh lebih kuat daripada jangan lakukan. Menjauh berarti meninggalkan perbuatan beserta hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan tersebut, seperti sarana dan lingkungannya. Di sini dalam larangan tidak ada pengecualian semampu kalian. Larangan harus ditinggalkan secara totalitas dan segera. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Maksudnya sini fa'tu maka kerjakanlah atau datangilah, yaitu perintah untuk merealisasikan sebuah amal. Mastata'tum, kemampuan kalian, semampu kalian. Ini adalah kunci fikih kemudahan. Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Yaitu perbedaannya, Rasulullah membedakan antara larangan dan perintah. Larangan harus ditinggalkan secara total, sedangkan perintah dikerjakan sesuai kemampuan hambanya. Sedangkan meninggal sesuatu menurut sebagian ulama lebih ringan bagi fisik daripada melakukan sesuatu yang membutuhkan energi dan sarana. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum. Ahlaka yaitu merujuk pada kehancuran baik itu di dunia maupun di akhirat, itu kesengsaraan di dunia maupun di akhirat juga. Alladzina min qablikum, yaitu orang-orang yang sebelum kalian, terutama merujuk pada kaum Yahudi dan Nasrani yang sering mempertanyakan rincian hukum yang sebenarnya sudah jelas, sehingga akhirnya pertanyaan tersebut menyulitkan dan memberatkan bagi mereka. Kasratu masa ilhim, banyaknya pertanyaan, yaitu kasratu yang dimaksud adalah bertanya untuk maksudnya bukan bertanya untuk belajar, melainkan bertanya dengan niat ta'anud, yaitu mempermainkan atau mencari celah. Yang kedua yaitu takalluf, bertanya hal-hal yang belum terjadi atau hal yang sangat detail dan tidak diperintahkan. Dan ini merupakan adalah sindiran bagi orang-orang yang meninggalkan perintah yang jelas tapi malah sibuk menanyakan hal-hal yang tidak penting. Fahtilafuhum ala anbiyaihim, dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Ikhtilafuhum, perselisihan mereka ini maksudnya adalah sikap membangkang, tidak patuh atau menentang perintah Nabi Muhammad, nabinya, setelah penjelasan sampai kepada mereka. Inilah puncak dari sebab kehancuran suatu umat ketika ilmu melalui pertanyaan tidak dibarengi dengan ketaatan. Baik, kita lanjut dari pembahasan yang apa yang terkandung dalam hadis ini. Di dalam tradisi keilmuan Islam, bertanya adalah kunci, namun tidak semua pertanyaan bersifat membangun. Ada kalanya pertanyaan justru menjadi penghalang bagi keberkahan ilmu.
Larangan mengenai hal ini mencakup pertanyaan yang tidak dibutuhkan, pertanyaan yang sifat berlebih-lebihan, atau pertanyaan yang bersifat mengada-ngada. Di antara pertanyaan yang tidak bermanfaat, yaitu pertanyaan yang tidak relevan dan bersifat hipotesis berlebihan. Contoh yaitu mengenai hukum, bagaimana hukum memakan daging dinosaurus, atau seseorang bertanya bagaimana cara dia beribadah di bulan misalnya, atau di luar angkasa gitu. Orang yang tidak memiliki kapasitas ke sana dikategorikan sebagai ulama orang yang berlebih-lebihan gitu loh. Buat apa kita bertanya tentang memakan hukum dinosaurus, padahal dinosaurus sendiri sudah punah. Buat apa dia bertanya tentang bagaimana cara beribadah di luar angkasa, menghadap kiblat kemana gitu, padahal dia sendiri belum tentu mengalami kejadian seperti itu. Itulah pertanyaan yang tidak bermanfaat dan tidak relevan. Al-Imam Malik bin Anas menegur seseorang yang bertanya tentang detail-detail yang tidak terjadi di masa itu. Beliau berkata, tinggalkan pertanyaan itu sampai hal itu benar-benar terjadi. Pertanyaan kedua yaitu pertanyaan yang menyingkap aib seseorang atau menyakiti hati. Di zaman Rasulullah SAW ada seseorang yang bertanya tentang, wahai Rasulullah, siapakah ayahku? Atau di manakah ayahku? Maksudnya di ini bertanya di mana ayahku setelah wafat. Merujuk pada peristiwa saat Rasulullah SAW sedang marah karena terus-menerus dihujani pertanyaan tidak penting. Hal ini berisiko membuka aib keluarga atau memberi jawaban yang menyedihkan, seperti jika dijawab bahwasanya ayahnya di neraka. Ulama Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa para sahabat dilarang bertanya tentang hal-hal yang jika dijawab akan menyebabkan kegoncangan dalam hati mereka atau memicu perselisihan di tengah masyarakat. Selanjutnya, salah satu pertanyaan yang tidak bermanfaat yaitu pertanyaan yang dilarang gitu loh. Maksudnya berdasarkan tinjauan syariat terdapat beberapa pertanyaan yang harus dihindari. Pertanyaan diantaranya yaitu pertanyaan yang tidak berbuah amal, tidak membuahkan amal, ya, menanyakan hal-hal yang tidak menambah ketakwaan dan tidak juga bisa dipraktikkan. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan yang sulit yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan atau menguji kewibawaan seseorang guru atau seorang ulama. Ini juga pertanyaan yang dilarang. Selanjutnya juga pertanyaan tentang rahasia takdir yang absolut, seperti pertanyaan tentang mendalam tentang bagaimana kaifiat Allah, bagaimana kaifiat sifat-sifat Allah yang tidak dijelaskan oleh dalil, baik itu dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, atau menanyakan alasan dibalik kehendak Allah yang tidak disingkapkan. Contoh pertanyaan, kalau Allah sudah menakdirkan manusia di surga dan neraka, buat apa kita beramal? Itu kan pertanyaan yang takdir gitu, Allah yang takdir gitu. Di antara pertanyaan yang tidak bermanfaat ada juga pertanyaan yang membuahkan berkah bagi penanya, baik penanya maupun penjawabnya. Salah satu adab bertanya para sahabat yaitu bertanya dengan penuh ketundukan. Para sahabat Nabi Muhammad SAW yaitu generasi yang paling memahami adab. Mereka memiliki rasa hormat yang sangat besar kepada Rasulullah SAW sehingga mereka sangat berhati-hati. Itu jarang pertanyaan dalam Al-Quran itu kurang lebih itu sekitar 13-15 kali. Hal ini menunjukkan bahwa para sahabat tidak banyak bertanya kecuali pada hal-hal yang besar yang sangat mereka butuhkan, seperti tentang bulan sabit, khamar,
judi dan harta anak yatim. Yas'alunaka anil haid, yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil khamr. Nah, itu yas'alunaka anil yatim, ya, tentang harta anak yatim. Nah, karena beliau rasa segannya tinggi, para sahabat seringkali merasa senang jika ada orang Arab Badui yang sangat cerdas, orang yang cerdas pedalaman itu datang. Orang Badui biasanya bertanya dengan lugas tanpa beban, sehingga para sahabat bisa ikut menyimak jawaban Nabi Muhammad SAW tanpa harus melanggar adab dan kesopanan mereka. Diceritakan juga dari Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in fakana yu'jibuna an yaji ar-rajulu min ahlil badiyati al-akilu fayas'alahu wa nahnu nasma'u. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami dilarang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu, maka kami akan senang jika ada orang pedalaman yang cerdas datang lalu bertanya kepada beliau, sedangkan kami mendengarnya. Di antara adab bertanya dalam Islam, yaitu salah satunya yaitu meluruskan niat. Hal ini karena bertanya dalam perkara agama merupakan bagian dari ibadah dan sarana untuk menghilangkan kebodohan. Oleh sebab itu, niat seseorang penanya hendaknya adalah untuk mencari kebenaran, bukan untuk berdebat, pamer, atau menjatuhkan pihak lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini menjadi dasar hukum bahwasanya bertanya adalah amal yang berpahala selama dia niatkan untuk mendapatkan hidayah, bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Di antaranya adab-adab dalam bertanya, yaitu bertanya kepada ulama atau ustadz dianjurkan dengan penuh hormat, singkat, jelas, dan tidak bertele-tele. Para salafus soleh dahulu sangat menjaga adab ketika bertanya, karena ilmu itu mulia dan tidak layak diminta dengan cara yang amat buruk. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Ta'allamul adaba qabla an tata'allamul ilma. Pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari ilmu. Nah, selain itu banyak karya para ulama adalah hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan murid beliau atau masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa bertanya adalah bagian dari perjalanan ilmiah dan pengokohan ilmu. Yaitu adab yang selanjutnya, yaitu bertanya tentang perkara yang belum terjadi. Adabnya kita tahu bahwa untuk pertanyaan yang belum kejadian itu juga tentu ada adab-adabnya gitu loh. Ada satu bentuk pertanyaan yang sering dibahas oleh ulama, yaitu pertanyaan mengenai perkara yang belum terjadi. Itu para ulama salaf pada umumnya tidak menyukai banyak pertanyaan yang belum terjadi, karena ini dapat menimbulkan kesia-siaan, perdebatan yang tidak perlu, pembebanan dalam agama, atau penyimpangan dari hal yang lebih bermanfaat. Contoh para penolakan para salaf, yaitu suatu hari Ka'ab bin Malik ditanya, bagaimana ini terjadi begini? Beliau menjawab, apakah sudah terjadi? Ketika penanya menjawab belum, Ka'ab bertanya, kalau begitu nanti saja jika sudah terjadi. Begitu juga sikap Ibnu Umar radhiyallahu anhuma juga pernah ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi, lalu beliau berkata, la tas'alu amun la yakun. Nah, janganlah engkau tanyakan sesuatu yang belum terjadi. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak suka memperbanyak teori tanpa faedah praktik. Nah, tetapi juga kapan
dibolehkan bertanya tentang perkara yang belum terjadi ya itu. Para ulama menjelaskan bahwa hukum bertanya hal yang belum terjadi menjadi dua bagian gitu. Yaitu jika perkara tersebut mustahil terjadi tidak boleh. Misalnya bertanya tentang sesuatu yang bertentangan dengan realitas syariah, maka hal ini termasuk larangan berlebih-lebihan dalam agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Daruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bisu'alihim fahtilafihim ala anbiyaihim." Biarkanlah apa yang aku tinggalkan kepada kalian. Sungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena banyak bertanya dan menyelisih para nabi mereka. Nah, bagian yang kedua yaitu jika pertanyaan tersebut mungkin terjadi, maka boleh dan bermanfaat. Yaitu contoh dari sunnah ya, pertanyaan sahabat tentang peperangan. Ada seseorang sahabat bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal musyrikina faqtalna fadrabaini faqata'a yadi summa ladha minni bisyajarah faqala la ilaha illallah a'aqtuluhu ba'da an qalaha." Ini berbeda. Ada seorang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bertemu seorang laki-laki dari kalangan musyrik, dari kalangan orang-orang musyrik, lalu kami saling berperang. Ia memukulku hingga memotong tanganku. Kemudian ia berlindung di balik sebuah pohon. Lalu ia mengucapkan la ilaha illallah. Apa aku boleh membunuh setelah ia mengucapkannya?" Nabi Muhammad SAW, "La taqtuluhu, jangan engkau bunuh dia." Ini adalah contohan pertanyaan yang belum terjadi, tetapi ada kemungkinan realistis dan relevan gitu, karena terjadi peperangan. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang yang berperang, dia berperang antara orang muslim dan orang musyrik, dia terpotong tangannya, otomatis dia akan merasa marah gitu, tangannya dia terpotong, lalu dia ingin membalasnya. Sewaktu dia mau membalasnya, dia mengucapkan kalimat syahadat, kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, dia ini bingung apakah dia orang muslim ini dibunuh atau dimaafkan. Nah, Rasulullah menjawab jangan bunuh gitu loh. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang belum terjadi dan kemungkinan pasti akan terjadi. Nah, para sahabat bertanya pada saat Rasulullah menjelaskan tentang hadis akhir zaman, yaitu tentang Dajjal. Bagaimana kami mengerjakan sholat pada hari-hari Dajjal yang panjang? Nabi Muhammad SAW bersabda, perkirakanlah waktunya. Gitu loh. Jadi nanti pada hari kiamat Dajjal itu akan menguasai bumi selama 40 hari. 40 hari. Yang satu hari itu selama 1 tahun, satu harinya seperti 1 bulan, satu harinya selama 1 minggu, dan satu harinya seperti hari-hari yang kali. Nah, dari situ para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana kami mengerjakan pada hari-hari Dajjal yang panjang, kayak misalnya 1 hari selama 1 tahun. Nah, itu gimana kita mengerjakan sholat ya? Nah, itu. Rasulullah menjawab dengan perkirakanlah waktunya. Yaitu pertanyaan tersebut diperbolehkan karena bermanfaat dan mungkin akan terjadi kelak. Pertanyaan yang istilahnya salah satu yang adab, yaitu pertanyaan mencari pendapat yang paling ringan. Nah, ini juga termasuk adab dalam pertanyaan, tidak bertanya kepada ustadz untuk memilih jawaban yang paling ringan sesuai hawa nafsunya. Tindakan ini termasuk mencari-cari keringanan yang tercelah di kalangan ulama. Al-Imam Ahmad berkata,
Barang siapa mencari-cari rukhsah keringanan dari setiap ulama, maka terkumpul padanya seluruh keburukan. Seorang muslim hendaknya bertanya kepada ulama yang dipercayai ilmunya dan agamanya, lalu mengikuti jawabannya dengan lapang dada. Pertanyaan yang membuahkan karya ilmiah. Banyak kitab lahir dari jawaban atas pertanyaan seperti Fatawa Ibnu Taimiyah, Al-Fatawa Kubro, karya Al-Imam An-Nawawi, dan lain-lain sebagainya. Jadi kesimpulannya, ada bertanya dalam Islam, yaitu yang pertama yaitu luruskan niat ketika bertanya. Yang kedua itu bertanya kepada ahli ilmu sesuai dengan firman Allah tadi ya. Yang ketiga dengan hormat dan beradab saat bertanya. Ya, dia tidak memperbanyak pertanyaan yang tidak penting atau yang belum terjadi. Itu yang kelima, yaitu pertanyaan tentang perkara yang mungkin terjadi dan diperbolehkan, tentang masalah adab. Yang keenam, yaitu tidak memilih pendapat yang paling ringan demi hawa nafsunya. Baik, kita kembali kepada teks hadis. Apa yang aku larang maka jauhilah. Pada awal hadis Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang bagi kalian maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan pada kalian maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis ini mengandung dua kaidah besar dalam syariat, yaitu penyikapan tentang larangan dan penyikapan tentang perintah. Larangan bukan sekedar tidak mengejarkan, tetapi juga menjauhi. Perhatikan bahwasannya ketika Rasulullah SAW menyebutkan larangan, beliau menggunakan kata fastanibu, maka jauhilah. Nah, para ulama menjelaskan bahwasannya lafal istinab dalam bahasa Arab adalah yang bermakna menjauhi diri secara total, bukan sekedar tidak melakukan. Yang artinya itu tidak melakukan yang haram, tidak mendekati jalan menuju yang haram, tidak membuka pintu yang mengantarkan kepada yang haram. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tentang wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sya'a sabila, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Nah, ayat ini tidak hanya melarang berzina, tetapi melarang segala pintu yang mengantarkan kepadanya, seperti berkhalwat, berdua-duaan dengan yang bukan muhrim, ikhtilat tanpa syar'i, pandangan yang haram, konten yang menggugah syahwat, dan lainnya. Ini adalah metode syariat dalam larangan, mencegah sebelum terjadi kerusakan. Contoh lain, Allah mengharamkan riba dan mengharamkan pula penulisnya, saksi-saksinya, dan pihak yang memakannya. Contoh juga, Allah mengharamkan khamr dan menutup pintu-pintu dengan mengharamkannya penjual, memproduksinya, dan menyajikannya. Allah juga mengharamkan pembunuhan dan menutup jalan dengan mengharamkan dan menutup jalannya, jalan-jalan terjadi pembunuhan dengan mengharamkan hasad, dendam, dan permusuhan. Oleh sebab itu, kaidah usul fikih mengatakan sesuatu yang haram, sesuatu yang diharamkan karena menutup jalan menuju haram, maka ia juga haram. Ma khurrima syattan lidzari'ati fahuwa muharramun aidon. Ini juga sejalan dengan tujuan besar syariat, maqasid asy-syariah, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, dan keturunan dan harta. Sedangkan perintah Rasulullah kerjakan semampu mungkin. Maksudnya ketika Rasulullah menyebutkan perintah menggunakan fa'tu minhu mastata'tu, maka kerjakanlah semampu kalian, ini menunjukkan bahwa syariat dibangun atas kemudahan, bukan memberatkan umatnya. Allah SWT berfirman, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dan juga dalam firman Allah yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah
sesuai kemampuan kalian. Serta dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu perkara, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Hal ini memberi kita pelajaran bahwasanya perintah dibangun atas taklifan, yaitu beban ibadah sesuai dengan ukur kemampuan. Sedangkan larangan dibangun atas tahdzir, yaitu peringatan keras, sehingga diperintahkan kita menjadi totalitas dalam menjauhinya. Setelah itu sehingga diperintahkan menjauhi total. Sedangkan contoh dalam kehidupan, yaitu contoh dalam ibadah. Jika seseorang diperintahkan menolong orang sakit atau fakir miskin, namun kemampuannya hanya terbatas, maka diberi sesuai kemampuan, yaitu bahkan jika mampu mendoakan, ya dia mendoakan, dan itu pun bernilai pahala. Contoh dalam ibadah bagi orang sakit, seseorang tidak mampu sholat berdiri, maka ia diberi kemudahan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, sholat dengan berbaring, sesuai dengan sabda Nabi, sholli qa'iman fa illam yastati qa'idan wa illam yastati fa'ala janbin. Sholatlah engkau berdiri, hendaklah engkau sholat dengan berdiri. Jika tidak mampu maka duduk, jika tidak mampu maka berbaring. Dan juga diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad SAW, jika kita tidak mampu merubah, melihat kemaksiatan dan tidak mampu merubah, Rasulullah memberi perintah kemudahan, man ra'a minkum munkaron fayuhayyiru biyadi. Dan jika kalian melihat dari kalian kemungkaran, maka rubahlah, ingkarilah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani. Jika tidak mampu merubah kemungkaran, maka engkau dengan merubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Dan jika engkau tidak mampu, maka rubah dengan hatinya, yaitu dengan mendoakan, karena kita sesuai. Ini bentuk kemudahan dalam perintah. Jadi dari hadis ini bisa kita gali dua kaidah yang sangat agung, yaitu pertama dalam larangan, yaitu hukum asal larangan adalah haram dengan tuntutan untuk meninggalkan secara total. Al aslu finnahyi at-tahrim ma'atolabil tarki mutlak. Kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, yaitu perintah menunjukkan kewajiban dengan memperhatikan kemampuan. Istilahnya dalam bahasa Arabnya al-amru yaqtadhil wujud ma'al i'tibari al-istita'ah. Perintah menunjukkan kewajiban dengan memperhatikan kemampuan. Dua prinsip ini menjaga keseimbangan syariat. Di antaranya tidak melampaui batas pada larangan dan tidak memberatkan pada perintah. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, adil, realistik, sesuai dengan firman Allah SWT. Ma ja'ala alaikum fid-dini min kharaj. Dan dia tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Di antara faedah dari hadis ini yang menjadi pembahasan bagi para ulama itu, manakah yang lebih utama, meninggalkan larangan atau menjalankan perintah? Dalam syariat terdapat dua sisi kewajiban, yaitu kewajiban menjalankan perintah, fi'lul amr, at-tarku an-nahar, yaitu meninggalkan larangan. Kedua merupakan pilar ketaatan dan bagian dari makna takwa. Namun para ulama menjelaskan bahwa ada titik perbedaan dalam keutamaan
tingkatan, dan beban pelaksanaan. Ditinjau dari kemudahannya, ya, dari sisi kemudahan asalnya, sebagian ulama menyebutkan asal meninggalkan larangan lebih mudah daripada menjalankan perintah, karena meninggalkan larangan tidak melakukan suatu perbuatan, sedangkan menjalankan perintah berarti melakukan tindakan, tentu yang memerlukan usaha dan kesungguhan. Contoh, tidak minum khamar, menjauhi lebih mudah daripada bangun tahajud. Tidak mencuri lebih mudah daripada membantu fakir miskin, karena membantu fakir miskin butuh uang, butuh tenaga, sedangkan mencuri kita tinggalkan. Tidak berzina lebih mudah daripada kita menjalankan sholat 5 waktu. Namun ini tidak bersifat mutlak, karena perbuatan pada kenyataannya banyak kondisi tertentu meninggalkan larangan justru lebih berat. Ada larangan yang amat berat ditinggalkan, terutama orang yang berkaitan dengan syahwat, harta, atau kekuasaan, seperti menjaga pandangan dari yang haram. Ini bagi seseorang pemuda ini tentu sangat berat. Menahan diri dari zina, karena hormon-hormon pada anak-anak muda itu bergejolak, dan juga menjaga pandangan dari yang haram, menahan diri dari zina, ini tentu berat bagi mereka. Yang kedua yaitu meninggalkan riba yang sangat menggiurkan. Ini juga amat sangat berat bagi orang yang punya uang gitu, punya modal. Dia berpikir uang ini saya putarkan di mana gitu loh. Kalau saya putarkan untuk usaha, takut rugi, takut boncos. Ya akhirnya dia taruh ke bank atau lainnya. Dia berpikir karena itu menggiurkan gitu. Dan ini juga berat juga untuk meninggalkan kita gitu. Tidak korupsi ketika punya peluang, dan ini amat sangat berat bagi para pejabat ya, karena kedudukan membuat dia, jika dia tidak korupsi, dia akan dibenci oleh teman-temannya gitu. Tidak menggunjing saat berkumpul. Nah, ini juga amat sangat berat jika buat ibu-ibu yang nongkrong. Nggak mungkin kalau kita nongkrong bertetangga ke tidak ngomong tetangga, dan ini adalah amat berat bagi mereka. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, bersabar untuk meninggalkan maksiat seringkali lebih berat dibandingkan bersabar dalam menjalankan perintah. Maka dari sisi realitas dan kadang-kadang meninggalkan maksiat justru lebih berat daripada melakukan ketaatan. Ini baik. Selanjutnya ke hadis, jika kita tinjau dari hakikat dan kedudukan syariat, maka melakukan perintah lebih utama daripada meninggalkan larangan. Ditinjau dari hakikat dan zatnya, ini yaitu melakukan perintah lebih utama daripada meninggalkan larangan, karena perintah adalah bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Perintah mengandung amal positif yang dimaksud syariat secara langsung. Perintah adalah sarana untuk mencapai mahabbatullah, cinta kepada Allah, dan kedekatan kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarabtu alaihi. Tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh hambaku untuk mendekatkan kepadaku yang aku lebih cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Itu menunjukkan bahwa di sini perintah wajib bukan sekedar meninggalkan larangan, yaitu mengerjakan, melakukan perintah wajib, itu menunjukkan kedekatan kepada Allah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, amal-amal yang diperintahkan lebih utama daripada
sekedar meninggalkan larangan. Alasannya menjelaskan perintah berisi perbuatan ibadah, menjalankan perintah berisi perbuatan ibadah, sedangkan meninggalkan larangan adalah menahan diri, bukan tindakan ibadah yang berdiri sendiri. Meski demikian, meninggalkan larangan adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia takut, kemudian ia takwa, kemudian ia takut kepada Allah dan bertakwa, wa yakhshallaha wa yattaqhi kemudian ia takut dan bertakwa pada, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini terdapat taat melakukan perintah dan takwa meninggalkan larangan. Ya. Sedangkan Allah juga mengaitkan kedudukan tinggi seseorang dengan menjalankan perintah, misalnya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Di sini yaitu perintah sholat itu menjadi penyebab meninggalkan kemungkaran. Artinya amalan perintah memiliki pengaruh positif yang tidak dimiliki dari sekedar menahan diri. Jadi dapat disimpulkan berarti keduanya ini wajib, ya, tidak bisa dipisahkan oleh Islam, yaitu baik itu menjalankan perintah maupun menjauhi larangan. Nah, yang kedua yang bisa kita simpulkan berarti dari sisi kemudahan asalnya, meninggalkan larangan nampaknya lebih mudah bagi sebagian orang. Sedangkan dari sisi realitas kehidupan, seringkali meninggalkan larangan justru lebih berat. Dari sini juga hakikat zatnya, bahwasanya hakikat zat dan kedudukan syariat menjalankan perintah lebih utama, yaitu menjalankan perintah lebih utama dan kedekatan kepada Allah, sedangkan meninggalkan lebih sempurna dalam menjaga keselamatan diri. Maka bagi seseorang hamba yang ideal adalah melaksanakan yang diperintahkan, menjauhi yang dilarangkan. Ini adalah bentuk ketakwakan yang sempurna. Baik, dalam hadis ini juga kita juga menemukan kaidah penting dalam fikih, yaitu tidak ada keharaman dalam kondisi darurat. Nah, di dalam fikih terdapat kaidah besar terkait perkara yang dilarang, yaitu ad-daruratu tubihu mahdurah. Kondisi darurat dapat membolehkan hal-hal yang terlarang. Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum asal yang haram dapat berubah menjadi hukum boleh atau mubah ketika terjadi keadaan darurat yang tidak dapat dihindari. Dalilnya dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, "Famanid durra ghaira baghin wala 'adin fala isma alai." Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa atasnya. Ayat ini turun terkait memakan bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Secara hukum asal, makanan ini, sembelihan ini adalah haram, namun boleh ketika dalam keadaan terpaksa. Dalam Al-Quran lain, dalam ayat lain juga Allah berfirman, waqad fassala lakum ma harrama alaikum illa mad turirtum ilaihi. Dan sungguh Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang diharamkan atas kalian, kecuali
illa maddurirtum ilaihi, kecuali yang kalian terpaksa melakukannya. Surat Al-An'am ayat 119. Ini adalah dalil yang sangat kuat dan jelas tentang pengecualian tentang kedaruratan. Nah, kaidah ini sering dijelaskan dalam contoh para ulama, yaitu memakan daging babi ketika kelaparan dan tidak ada makanan lain. Contoh lain darurat yaitu berobat dengan bahan yang haram. Contoh dalam masalah pengobatan dengan barang haram yaitu seperti obat atau vaksin yang mengandung unsur yang tidak halal. Dari sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yaitu boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, maksudnya tidak boleh secara mutlak. Pendapat ini didasarkan pada hadis innallaha la yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada sesuatu yang Allah haramkan atas kalian. Diriwayatkan dari hadis Abu Dawud. Sedangkan dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, hadis lain maksudnya yang mendukung tadi, tadawaw wala tadau biharam, berobatlah kalian tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Namun ulama yang mengambil pendapat ini menjelaskan bahwa kasus tidak sampai darurat karena masih ditemukan alternatif yang halal. Ini yang tentang ulama bertipu itu. Dengan pendapat kedua, boleh dalam keadaan darurat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih pendapat ini. Beliau membolehkan berobat dengan bahan yang haram jika terpenuhi syarat darurat, yaitu tidak ada obat alternatif lain yang halal. Yang kedua adalah secara medis dapat menghilangkan penyakit. Pendapat ini juga disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa oleh Ibnu Taimiyah yang mengaitkan bolehnya menggunakan barang haram dalam keadaan darurat. Contohnya dalam kasus vaksin atau obat yang mengandung enzim atau gelatin babi. Jika ada alternatif, maka wajib mengambil yang halal. Jika tidak ada alternatif dan membutuhkan darurat, maka ia termasuk kaidah ad-daruratu tubihu mahdurah, yaitu itu. Banyak juga fatwa modern seperti Majelis Ulama Indonesia MUI, Majma' Al-Fiqih Al-Islami, Lembaga Fikih Rabita Alam Al-Islami mengambil arah bahwa penggunaan unsur haram boleh dalam konteks darurat dan keterpaksaan sesuai dengan kaidah fikih. Baik, kita kembali ke hadis yang terkandung dalam hadis ini tadi. Ada kaidah penting dalam perintah, tidak ada kewajiban jika tidak mampu. La wujuba ma'a ajzi, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Atau dikenal juga yaskutul wujubu bil ajzi, kewajiban gugur karena ketidakmampuan. Kaidah ini bahwa syariat tidak membebani hamba di luar batas kemampuannya, dan bahwa perintah agama terkait erat dengan kemampuannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang kecuali kesanggupannya. Juga firman Allah, walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila, dan diwajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ini bahwa jika kita tidak mampu, ya nggak ada kewajiban, kayak contoh haji tadi. Sedangkan
hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza amartukum bi amri fa'tu minhu mastata'tum." Jika aku memerintahkan kepada kalian suatu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis ini adalah pokok kaidah bahwa perintah terkait dengan kemampuan. Haji diwajibkan bagi yang mampu secara fisik, finansial maupun keamanan perjalanan. Jika tidak mampu, kewajibannya gugur. Contoh dalam puasa, orang yang sakit tidak mampu berpuasa diperbolehkan untuk berpuasa, maksudnya tidak diwajibkan dia untuk berpuasa. Sebagaimana dalam firman Allah, "Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari yang lain. Orang yang sakit kronis hingga tidak ada harapan sembuh tidak wajib berpuasa, cukup dengan membayar fidyah. Baik, mungkin hanya ini yang bisa sampaikan. Jika kita melihat dari kesimpulan dari penjelasan di atas, yaitu bahwasanya perintah syariat terkait dengan kemampuan, yaitu yang kedua, yaitu jika tidak mampu total, kewajiban gugur. Jika mampu sebagian, maka kerjakan bagian yang mampu. Dan dalilnya kuat, baik itu dari Al-Quran maupun hadis dan juga kaidah fikih. Yang kelima, yaitu spirit kaidah ini adalah kemudahan dan kasih sayang Allah dalam beragama. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.